Tadi kan saya sudah dengan Pak Andi. Yang Belum, Pak. belum Pak, belum. Lain Oh, Pak Andi. Saya yang terakhir Pak. Oh iya betul, Pak Andi betul. Ya Pak. Betul. Ya, boleh Pak Andi ya. Oke. Ya, tolong direkam Pak Andi ya. Ya Pak, sementara Pak. Direkam nanti setelah selesai baru dimatikan dan baru Pak Andi keluar. Ya Pak. Oke dah. Silakan Bu Hajah Rabiatul memulainya. Ulang dulu Pak. Ya boleh. Ya, Pak Andi. Ya Pak. Bu. Selamat siang Pak, sehat? Agak demam-demam Bu, sudah 3 hari. Oh sudah 3 hari? Ya Bu. Ya, tapi alhamdulillah sampai tahap ini ya sudah melewati tahap-tahap sebelumnya dan hari ini sampai sudah ke ujian komprehensif. Mudah-mudahan bisa lanjut nanti. Ya Bu, amin. Dan sebagaimana teman-teman yang lain, nanti akan mungkin ada pertanyaan ya berkaitan dengan materi secara keseluruhan, mulai dari materi pedagogi, kemudian materi KPKN dan lainnya. Nah, salah satu yang sudah dilewati, Pak Andi sudah dibimbing untuk membuat rancangan pembelajaran yang selama ini mungkin rancangan pembelajaran mencontoh punya orang lain, mau copy paste mungkin. Nah, dengan adanya materi tersebut diharapkan sih nantinya Pak Andi untuk membuat RPP sendiri kalau sudah sudah mengerti, memahami tentang pembuatan RPP. Ya, Bu. Nah, sekarang ini dalam pembuatan RPP itu kita dituntut untuk RPP yang kita buat itu adalah RPP yang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Ya. Ya, Bu. Nah, coba Pak Andi jelaskan bagaimana RPP yang bisa dikatakan mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi tersebut. Jadi RPP yang dibuat itu Bu harus membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi guru hanya memfasilitasi Bu proses pembelajaran, siswanya yang lebih aktif atau serta kreatif dalam proses belajar mengajar tersebut. Kira-kira begitu bayangannya Bu. RPP-nya gimana tuh rancangannya? Apanya itu? Oh ya, kalau yang kemarin rencana aksi 1 bukan tentang PJBL. Jadi dalam proses PJBL itu kan siswa dibuatkan pertanyaan esensial terkait suatu masalah atau topik yang akan dibahas, Bu. Sehingga siswa tersebut dapat mencari informasi tentang topik yang akan dipelajari. Nah, yang kemudian siswa setelah seperti rancangan yang saya buat kemarin, Bu, dia akan dibagi per kelompok. Dia akan berdiskusi dengan kelompoknya terhadap contoh atau video yang diberikan terkait materi yang akan dipelajari. Mungkin seperti itu, Bu. Pertanyaannya gimana? Seperti contohnya, Bu, kalau ada gambar pelanggaran lalu lintas, kira-kira apa yang kalian lihat? Pertanyaannya gimana? Ya, Bu. Contoh pertanyaannya tentang pelanggaran lalu lintas. Contohnya dari gambar yang kalian lihat atau yang kalian amati tersebut, apakah dia ini sudah menaati atau masih melanggar peraturan dari lalu lintas tersebut? Kira-kira seperti itu, Bu. Menganalisis ya, Bu. menganalisis gambar yang ditampilkan. Ya, Bu. Ada gambar-gambar yang melanggar peraturan. Ya, Bu. Apa sih kesulitan Pak Andi selama ini untuk bikin RPP yang berpikir tingkat tinggi ini atau baru sekarang tahu? Iya, Bu. Selama ini artinya mungkin ada juga yang mengena, Bu, cuma secara terperinci. Artinya yang terkait penyusunan RPP mungkin selama PPG ini baru bisa mengetahui secara spesifik, karena terus terang, Bu, selama proses ini hampir berapa tahun mengajar, Bu, ya RPP bukan juga bisa dikata copy paste, Bu, tapi ya hanya disusun ya begitu-begitu, Bu.
langkah-langkahnya. Artinya dalam proses pembelajaran Bu, yang artinya saya sendiri alami Bu atau jalani, hanya kadang dibaca Bu, cuma dalam proses pelaksanaannya kadang juga tidak sesuai Bu, atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Selama ini Pak Andi kan memang bikin RPP ya. Ya Bu. Nah, RPP yang ada itu kan sebenarnya jadi acuan ya. Ya Bu, Jadi acuan. jadi pedoman untuk Ya Bu. diimplementasikan dalam pembelajaran. Ya Bu. Apakah selama ini pernah apa yang tercantum di RPP tetapi meleset atau tidak sesuai dengan pelaksanaan? Pernah enggak? Yang dibuat di RPP kemudian pelaksanaannya tidak sesuai, pernah enggak? Berjalan Bu, iya. Seperti itu kira-kira Bu. Ya Bu. Sesuai dengan apa yang tercantum di RPP, misalnya medianya seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi langkah-langkang yang tertuang di RPP itu memang diimplementasikan. Iya, sintaksnya Bu, harapannya seperti itu. Ya Bu. Ya, memang seharusnya seperti itu. Walaupun ada beberapa juga yang secara jujur menyatakan bahwa RPP yang dibuat itu hanya untuk tugas administrasi, jadi bukan benar-benar menjadi pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Artinya apa? Persiapan kalau ada pengetatan, kalau ada supervisi dari kepala sekolah. Ya Bu. Ya kan? Ya Bu. Mudah-mudahan lah Pak Andi tidak termasuk di ya. Ya Bu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk materi ajar Pak. Ya Bu. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan materi ajar. Ya Bu. Apa sih yang Pak Andi lakukan untuk mengembangkan materi ajar? Terkait materi ajar Bu, mencari referensi atau buku-buku ajar yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan Bu, semacam literatur. Artinya jangan hanya berfokus pada satu referensi saja Bu. Artinya kalau bisa ada berbagai alternatif referensi yang lain. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Nah, kemudian di abad ke-21 ini, guru itu dituntut untuk malah tidak kenal dengan teknologi, apalagi saat ini mungkin kadang-kadang justru siswanya yang lebih tahu dibandingkan dengan guru. Nah, menurut Pak Andi itu gimana? Apa pentingnya teknologi untuk kepentingan pembelajaran? Ya Bu. Jadi kebetulan Bu di sekolah saya kan merangkap, artinya agak melenceng sedikit Bu, merangkap jadi guru teknologi informasi Bu untuk kelas 3 kemarin. Kemudian ajaran baru yang sempat dikasih Bu juga di jadwal di kelas 1. Jadi memang Bu terkait penggunaan teknologi informasi setelah beberapa kali saya mengajar itu Bu, memang dapat menarik daya tarik siswa Bu untuk fokus terhadap materi yang kita bawakan. Jadi kalau mungkin selama ini Bu tanpa menggunakan ini, artinya hanya di papan tulis dituliskan, siswa itu terkesan Bu kadang tidak terlalu memperhatikan, banyak bermain dengan teman-temannya. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi Bu, semacam kayak slide PPT yang ditampilkan entah tampilan video atau gambar, siswa itu akan fokus Bu pada satu titik tertentu, yaitu ke papan atau slide yang ditampilkan. Mungkin seperti itu Bu. Contoh yang sudah Bapak tampilkan? Contoh yang sudah Bapak praktikkan? Iya. Kalau yang di sekolah Bu pernah saya yang kayak yang lalu Bu, yang tahun lalu itu kayak tentang materi norma. Saya tampilkan Bu, semacam video animasi kayak pelanggaran lalu lintas Bu. Kemudian gambar-gambar yang lain juga yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dipelajari. Seperti itu kira-kira. Pak Harpani bisa di-mute ke Pak Ponpian Pak, jadi kada kedengaran. Pak Harpani, ya,
Ya, Pak Andi, Ya, Bu. sekarang ini kan guru dituntut untuk kreatif ya, Ya, Bu. kayak guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang komunikatif. Bisakah Bapak mempraktikkan bagaimana contoh guru mengajar yang seperti itu? Guru yang kreatif, inovatif, komunikatif. Bisakah Bapak mensimulasikan? Oh iya, Bu. Terserah materinya apa aja. Iya. Oh iya, Bu. Mengkomunikasikannya, Bu. Jadi dimulai dari awal pembelajaran, Bu. Iya. Ya, tentang norma, Bu. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan, kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran yang sebagaimana biasa kita lakukan. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan yang bertugas hari ini untuk memimpin doa. Ya, doa selesai. Jadi hari ini sebelum memulai pelajaran, siapa saja yang tidak hadir anak-anak? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Selanjutnya, saya lihat kondisi kelas kita ini sudah agak kotor sedikit, mungkin berhubung sudah jam-jam terakhir ya. Jadi saya harapkan terkait masalah kebersihan, anak-anak harus selalu dijaga. Jangan hanya menjadi beban atau tugas dari yang piket pada hari ini. Jadi anak-anak pada hari ini sebelum kita lanjut, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Anak-anak ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang materi tersebut? Terutama atau saya ingin tanyakan siapa kira-kira nama-nama tokoh yang merumuskan rumusan dasar negara? Baik, pintar. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan rumusan dasar negara. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, jadi itu harus kalian pahami tentang materi minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan berlanjut ke bab selanjutnya tentang materi tentang norma dan keadilan. Jadi bisa kalian lihat ada beberapa indikator atau kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Seperti kalian lihat dalam tampilan slide yang ada di depan. Kemudian manfaat-manfaat apa saja yang dapat kita peroleh setelah pembelajaran tentang materi norma dan keadilan. Kemudian selanjutnya kalian bisa lihat ada tampilan tentang gambar. Jadi tugas kalian silakan mengamati gambar yang ada di slide atau tampilan PPT yang ada di depan. Nah, setelah kalian amati kira-kira gambar tentang apa yang sedang ditampilkan di atas tersebut. Nah, jadi baik. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan, Nagari. Ya, jadi gambar di atas tersebut adalah tentang pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang pelajar. Jadi setelah melihat atau mengamati contoh tersebut di atas, hal ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini tentang materi norma. Jadi setelah mengamati gambar tersebut di atas, kira-kira ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan atau memberikan tanggapan mengenai apa itu norma? Ya, jadi norma bisa dikatakan apa kira-kira anak-anak? Ya, saya persilakan Merawati. Betul, norma dikatakan adalah kaidah atau peraturan hidup. Yang lain ada yang bisa anak-anak? Ya, silakan Aryono. Apa-apa saja perilaku yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jadi dapat disimpulkan anak-anak bahwasanya norma adalah pedoman atau kaidah yang dapat terkait perilaku yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Betul. Tepuk tangan anak-anak buat Merawati dan Aryono.
Oke, jadi selanjutnya kita lanjut ke bagian-bagian norma. Jadi norma anak-anak secara ini terbagi atas berapa? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Norma pertama. Ya, kesusilaan. Norma kedua, anak-anak, ya, kesopanan. Norma ketiga, norma agama. Ya, dan yang terakhir norma hukum. Nah, dari keempat norma kira-kira anak, ada yang bisa menjelaskan? Norma pertama, norma kesusilaan bagaimana? Apa artinya? Ya, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari ya sanubari atau lubuk hati manusia. Kemudian norma yang kedua terkait norma kesopanan. Ada yang bisa? Ya, norma kesopanan artinya norma yang Andi, berasal. cukup Ya, Bu. ya, cukup. Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup. Penggunaan teknologinya dalam pembelajaran ini di mana ya? Yang di tampilan PPT tadi, Bu, terkait mengamati gambar. Tampilan Ya, Bu. menampilkan gambar-gambar melalui slide ini Slide, ya? Bu. Ya, Bu. LCD ya? Oh, Ya, ya. Bu. Ya, Ya, Bu. Pak Andi, bisa nggak Pak Andi menjelaskan tentang rancangan atau instrumen penilaian di RPP-nya? Ya, Bu. Bagaimana Pak Andi merancang penilaiannya ya? Ya, Bu. Jadi di penilaian RPP, Bu, ada aspek instrumen penilaian sikap, kemudian kognitif dan apa lagi, Bu? Satu ke psikomotor, Bu. Ada tiga, Bu. Ya, Bu. Ada tiga, Bu. Ya, betul. Ada tiga, itu semua itu harus adanya keseimbangan penilaian di tiga ranah tersebut, Pak ya. Ya, Bu. Kalau kognitif rasanya mungkin tidak terlalu susah lagi karena sudah sering. Ya, Bu. Menilai sikap, bagaimana Bapak melaksanakannya? Kalau sikap, Bu, bisa kalau berdasarkan kisi-kisi dari RPP yang saya buat, Bu, dia itu biasa berbentuk soal pilihan ganda. Bisa dicontohkan? Pilihan ganda, Bu. Misalnya norma adalah titik-titik A, peraturan hidup, B, kaidah hidup, B, C, apa lagi? Saya lupa kemana soalnya. Langkah pedoman hidup, kemudian aturan hidup, kemudian peraturan-peraturan yang ke D. Kemarin contoh soalnya, Bu, option D-nya. Hanya aspek kognitif itu, Pak. Kognitif. Ya, Bu, kognitif, Bu. Afektif. Afektif. Sikap. Sikap, Bu. Sorry, saya roaming, Bu. Kalau sikap, Bu, terkait dia menggunakan lembar observasi, Bu. Jadi siswa dilihat, Bu, dalam proses pembelajaran, Bu. Bagaimana sikap dia selama proses dalam proses belajar mengajar. Apakah dia memperhatikan, apakah dia main-main, acuh tak acuh, atau bagaimana, Bu? Ada pernah menggunakan jenis lain penilaian sikap selain observasi? Observasi, pengamatan langsung, Bu. Pengamatan langsung, Bu. Iya, pengamatan observasi. Langsung, Bu. Nah, selain itu, sepengetahuan Bapak ada lagi enggak jenis penilaian sikap? Penilaian sikap. Selain observasi. Pengamatan langsung. Saya lupa, Bu. Ada lagi satu, Bu. Saya lupa ingat. Apa lagi ya? Pengamatan langsung, sikap. Kalau saya tidak salah di instrumen, Bu, ada kayak semacam tabel, Bu. Artinya mungkin masuk observasi kayaknya itu, Bu. Tidak salah ya, Bu. Ya, Bu. Apa sebenarnya? Enggak, ya kan Pak ya? Ya, Bu. Nah, oleh karena itu gunakan jenis yang lain, Pak. Ada penilaian diri sendiri, self assessment, kemudian ada
ada penilaian antar teman, Pak ya, Ya Bu, itu Bu. ada menggunakan catatan atau jurnal. Nah, Ya Bu. mungkin yang selama ini Pak Andi menggunakan hanya sikap ya Pak, padahal Sikap. banyak jenis-jenis penilaian Ya lain. Bu. Nah, kalau yang psikomotorik, yang Bapak nilai melalui apa? Dia Bu, Keterampilannya. hampir sama dengan sikap tadi Bu. Psikomotor, Keterampilan. keterampilan Bu. Kalau Jadi dia bisa juga keterampilannya Bu, Pak. kayak selain observasi Bu, pengobatan langsung bisa juga praktek Bu. Kalau psikomotor, Apa Pak? ya Bu, Praktek apa? eh, Praktek apa? seperti contoh Bu, kayak kalau dia kan materi norma ada di bagian materi C-nya itu Bu, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa bisa mendemonstrasikan Bu, contoh perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Bermain peran ya. Bermain peran Bu, ya Bu. Ya, unjuk kerja, bermain peran, kemudian hasil dari ini proyek atau laporan itu bisa Ya, Bu. dinilai keterampilannya, gitu Pak ya. Ya Bu. Nah, kemudian Pak, kalau menurut Pak Andi, guru yang profesional itu yang Guru profesional Bu. Ya kalau menurut pemahaman saya Bu, adalah guru yang dapat mengajar, mendidik, membimbing, kemudian menilai serta memberikan evaluasi dalam proses belajar mengajar Bu. ya. Kemudian bisa saya lanjutkan Bu? Bisa, boleh silakan. Kemudian ciri-cirinya Bu. Ya, ciri-ciri guru profesional Bu, dia itu mempunyai afeksi. Dalam hal ini Bu, dia bisa dapat memberikan contoh kepada anak murid terkait masalah pembawaan diri Bu. Seperti contoh dia rendah hati, berwibawa, sopan santun dan lain-lain. Kemudian selanjutnya guru profesional itu Bu dapat menyajikan pembelajaran yang semenarik mungkin. Jadi dia tidak hanya terpaku dengan kayak semacam buku textbook, kayak semacam PPT tadi tuh Bu. Jadi dia harus banyak berinovasi. Kemudian selanjutnya guru harus membangun hubungan yang harmonis, yang guru profesional Bu, dengan rekan sejawat, kemudian dengan anak murid atau siswa didik kita sendiri, dan terakhir Bu terkait membangun hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik serta lingkungan masyarakat. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kalau dikaitkan dengan undang-undang guru dan dosen, Pak, kalau misalnya tadi bisa membina hubungan dengan guru, dengan orang tua, itu masuk kompetensi apa tuh? Masuk kompetensi apa Pak? Sosial Bu. Kompetensi sosial. Bu. Nah, kemudian bisa menjadi contoh murid, bicaranya sopan, kemudian ini itu masuk kompetensi apa Pak? Menjadi role model bagi siswa, bagi anak, itu masuk kompetensi apa Pak? Tadi kompetensi sosial, ini kompetensi apa? Yang mana itu Bu? Masuk kompetensi apa? Yang tadi berbicara sopan dengan murid, kemudian ramah, kemudian bisa jadi cara berpakaian, kompetensi apa? Dia kompetensi pedagogik kepribadian, kompetensi kepribadian Bu. Kemudian tadi cara mengajarnya bagus, menguasai materi, metodenya bagus, medianya juga bagus, menariklah bagi siswa dalam pembelajaran. Itu masuk kompetensi apa Pak? Pedagogik Bu. Bisa pedagogik. Satu lagi kompetensi apa? Humanis. Kompetensi apa? Satu lagi? Ada kompetensi dari tadi, kompetensi sosial yang sudah disebutkan, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, satu lagi kompetensi profesional. Ya Bu. Nah, kalau guru sudah menguasai 4 kompetensi tersebut, sudah bisa dikatakan sebagai guru yang profesional, Pak ya. Ya Bu. Mudah-mudahan Pak Andi nanti begitu lulus dari PPG ini sudah bisa menjadi guru yang profesional, Pak ya. Ya Bu. Nah, kemudian satu lagi ini Pak. Ya Bu.
namanya. Nah, ada salah satu tokoh yang sekarang menjadi panutan juga bagi masyarakat Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa yang berpengaruh terhadap pendidikan itu kan bukan hanya guru, bukan hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya, Bu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendapat beliau ini? Saya sepaham, Bu, karena saya ambil contoh sederhana, Bu, terkait proses pembelajaran yang terjadi di sekolah saya, Bu. Jadi kadang orang tua, Bu, tidak terlalu halo? Halo, Bu? Yo, keluar jaringan mungkin ini. Halo, Bu? Wah, jaringan nih. Aduh. Nah, sudah bisa gabung lagi. Ya, Pak? Lah, jaringan, Bu. Iya, ya. Ya, Bu. Bisa kita ulang, Bu, pertanyaannya saya agak anu tadi, Bu. Blank. Iya, Bu. tentang Hubungan tadi pengaruh lingkungan masyarakat ya, Bu. terhadap sekolah, terhadap Ya, Bu. pendidikan anak. Ya, Bu. Jadi memang terus terang saya juga, Bu, mempelajari di sekolah. Kalau di lingkungan tempat saya itu, Bu, memang peranan orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi, Bu, terhadap proses belajar anak di sekolah. Karena yang saya pelajari, Bu, anak-anak itu saya bukannya bilang memberi contoh, saya di sekolah saya sendiri, Bu. Orang tuanya kan kebanyakan, Bu, kalau kan daerah pesisir. Jadi dia kebanyakan ketika pagi sudah pergi bekerja, Bu. Kemudian pulang itu, Bu, kadang sudah sore, kayak membuat kopra di kebun, Bu. Nah, akhirnya anak-anak itu mungkin tidak ditanya lagi, Bu, tentang di sekolah dia pelajari apa hari ini. Nah, begitu, Bu. Kemudian contoh yang paling sederhananya, Bu, kayak semacam nilai rapor, Bu. Rapor kan saya kebutuhan perwalian, Bu. Itu rapor biasa kan saya sampaikan ketika kembali di rumah, perlihatkan ke orang tua kalian. Sehingga orang tua kalian bisa melihat progres atau pencapaian kalian selama 1 semester. Ternyata kadang, Bu, saya perhatikan hanya beberapa siswa yang rapornya ditandatangani oleh orang tuanya ketika dikembalikan ke semester depan, Bu. Jadi secara tidak langsung saya mengambil kesimpulan, artinya mungkin kesimpulan saya sendiri, Bu, bahwasanya perhatian orang tua itu sangat kurang terhadap pendidikan anak di sekolah, Bu. Karena rapor saja yang 1 semester dia tidak tanda tangan. Nah, ketika diminta lagi untuk dibuatkan rapor di entah semester 2 atau naik kelas, Bu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi bagaimanapun Pak ya, keberhasilan pendidikan, bagaimanapun Bapak mendidiknya secara bagus, maksimal, tetapi kalau tidak didukung oleh orang tua, ya, Bu, didukung oleh lingkungan kan pasti tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Ya, Bu. Nah, untuk saya itu aja dulu Pak, sudah cukup waktunya lebih. Ini silakan untuk Pak Harpani berikutnya, silakan Pak Harpani. Baik, terima kasih Bu Hajah Rabiatul Adawiyah. Gimana Pak Andi, kita lanjut ya? Ya Pak, bisa Pak. Pak Harpani live duluan Pak lah. Oke, istirahat. Habis dah kita tugas, tinggal penilaian Bu Rabiatul. Oke. Nanti penilaiannya kita konfirmasi dulu bersama. Baik. Jaringan lagi. Ya Pak. Aduh, jaringan. Nah, kemarin bikin RPP-nya 2 kan? Iya Pak, 2 Pak. Lalu RPP 1 yang BJBL ya? Iya Pak. Nah, itu sampai evaluasi kan kemarin? Yang PJBL ya Pak, sampai evaluasi Pak. Nah, Bapak bikin evaluasinya objektif tes atau subjektif tes? 2 macam Pak, di kisi-kisi soal Pak. Kurang lebih Pak 7 objektif, 3 esai tes Pak. 7 objektif ya? Ya Pak.
Jadi subjektif tesnya berapa, Buting? Subjek Berapa soal? 3 Pak, 3. Oh, 3. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak bisa buka nggak itu evaluasinya itu? Oh, bisa Pak, bisa Pak. Saya screen Pak. Ada 7 subjektif tes. Kalau boleh dibaca soalnya saja, Pak. Oh, dibaca ya Yang Pak. Tunggu 7. saya buka dulu, lihat dulu Pak. Bisa ditampilkan nggak ya? Tunggu dulu Pak, saya coba Pak. Asalmen penilaian. Sudah kelihatan Pak? Ya. Nah, oke. Ini Pak. Nah, ya. Saya mau lihat soalnya, Pak. Oh ya Pak. Soalnya, nah, norma adalah saat berbelanja di pasar, terdapat dompet yang terjatuh, akan tetapi dompet kamu ambil dan mengembalikan ke satpam pasar. Sikap kamu menunjukkan norma. Pak Sarip selalu taat berlalu lintas. Contoh tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Menurut ini ciri. Terus soal 67 Pak. Ya, oke. Arti penting norma, banjir serta longsor yang melanda. Nah, sekarang tujuannya, coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Oh iya Pak, saya buka dulu di RPP Pak. Atau di Iya. PowerPoint-nya saja Pak. Ya, terserah. Ya Pak. Sudah kelihatan Pak? Belum. Sudah tampil Pak. Oh, saya stop share dulu Pak. Tunggu Pak, saya share kembali. Stop. Ya Pak, ya Pak. Ini kan guru IT kan? Iya Pak. Sudah kelihatan Pak? Tuh, baik, udah. Ya Pak. Setelah kita pelajari menunjukkan rasa syukur, menunjukkan perilaku jujur, menguraikan pengertian dan macam norma. Aspek keterampilan menyajikan hasil telaah, menyajikan hasil telaah sanksi, mempraktekkan perilaku mentaati norma. Nah, jadi ini kan tujuannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Bapak membuat soal itu sudah melihat tujuan ini enggak? Kalau dari soal yang saya buat Pak, sebagian sudah masuk dalam soal tadi Pak. Sebagian lagi Pak. Setelah saya kita koreksi tadi Pak. Sebagian Pak. Nah, kira-kira ini kalau guru yang profesional bagaimana ini? Tidak sesuai dengan guru profesional kira-kira Pak. Tidak sesuainya di mana Pak? Terkait tujuan pembelajaran dengan soal yang dibuat tadi Pak. Seharusnya seharusnya konsisten terkait ada keselarasan Pak. Artinya dari tujuan kemudian dalam pembuatan soal Pak. Nah, saya kayak gitu Pak ya. Jadi ketika membuat soal itu seringkali kita itu tidak nengok ke tujuan ini lagi. Iya kan? Bikin aja soal begitu kan, jalan aja mengalir, tapi tidak menengok ke tujuan pembelajaran. Ya, nah itu satu Pak ya. Oleh karena itu, ketika kita membuat soal itu harus menengok, mengacu ke tujuan pembelajaran. Ya Pak. Seumpamanya menunjukkan rasa syukur atas keberadaan norma yang soal itu
ada menunjukkan pilihan rasa syukur. Gitu ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur. Nah, tadi perilaku jujurnya di mana di soal tadi, Pak? Yang jujur Pak itu terkait tadi dia dapat dompet di jalan Pak. Nah, Apa yang ya dia lakukan? itu. Ya Pak. Ya. Tetapi sebetulnya jawabannya itu belum hot, Pak. Gitu ya. Ya Pak. Jadi terlalu gampang dia menjawab. Ya pastilah itu dengan mengembalikan itu pasti menunjukkan sikap jujur. Iya kan? Ya Pak. Tanpa diajari oleh Pak Andi juga pun dia udah bisa jawab itu pasti mengembalikan itu sikap jujur. Ya Pak. Iya kan? Nggak mungkin ya mengembalikan lalu jawabannya tidak sikap jujur gitu kan. Nah, mungkin yang perlu kita pertanyakan itu ini perlu dikembalikan atau tidak. Ya Pak. Jadi seumpamanya pada saat itu dia sedang kepepet uang, gitu kan. Lalu dia menemukan dompet, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua mungkin dia orang lain tidak ada yang melihat. Kalau dia penemunya, gitu kan. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Nah, saya kira mungkin begitu yang benar. Jadi sementara dia sedang terpepet, dia tidak punya uang sama sekali. Sementara dia seumpamanya dalam keadaan kondisi lapar, mau makan tetapi tidak bisa, tidak punya uang. Kemudian, itu kan. Nah, tapi kalau dia mengembalikan dompet, ini adalah contoh sikap. Nah, jelas itu sudah sikap jujur jawabannya itu. Jadi terlalu gampang. Nah, jadi tidak ada menganalisis, itu terlalu gampang lah. Nah, itu di kelas berapa itu, Pak? Di kelas 2, Pak. Itu Bab 2. ya saya kira jangankan kelas 2, kelas 6 SD pun dia pasti sudah bisa jawab itu. Itu yang saya katakan kemarin, anak bisa menjawab soal kita itu dalam waktu 15 menit. Gitu kan. Nah, satu. Yang kedua, ini kan soalnya ada 7. Ya Pak. Nah, lalu nanti kan satu tadi sudah terjawab ya, karena Bapak tidak, yang 7 ini tidak terjabarkan ke dalam soal. Ya Pak. Kan gitu ya. Nah, belum lagi kita membuka C1, C2. Kalau C3 itu apa kata operasionalnya, Pak? C3 Pak, kalau saya tidak salah ada di, tunggu dulu Pak. Nah, nggak C3 usah. menunjukkan Maksud Pak. saya, selain Bapak membuka tujuan, Bapak buka lagi C1, C2, C3, C4, Ya, C5, Pak. C6, C7. Kemudian Bapak membuka lagi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya Pak. Tiga itu menjadi rujukan ketika kita membuat soal, Pak ya. Ya Pak. Jadi nggak bisa lepas tuh. Jadi sumbernya kita mau soal mau di mana nih? Mau di ranah kognitif, apa di ranah afektif, apa di ranah psikomotor. Belum lagi apakah ini mau tingkat berpikir C1, C2. apakah mau tingkat berpikir C6? Iya kan? Nah, saya kira itu, Pak. Ya, Pak. Jadi itu yang runtut itu. Jadi harus ada keruntutan antara tujuan, kemudian soal, kemudian capaiannya C1, C2, kalimat operasionalnya. Itu baru membuat soal. Ya, Pak. Belum kita membuat media. Nah, medianya kemarin saya sudah lihat, Bapak sudah tampilkan kan kemarin. Ya, Pak. Nah, jadi ini salah satunya, itulah yang dikatakan Ibu Rabiatul tadi, memang untuk menjadi dosen guru yang profesional itu tidak gampang gitu ya. Ya, Pak. Kira-kira ini bisa nggak nanti Bapak terapkan ini setelah kembali dari PPG? Jadi bisa saya lanjutkan Pak? Jadi memang terus terang Pak, artinya proses pembelajaran artinya sebelum kita mengikuti PG Daljab ini Pak, saya juga pribadi merasa banyak kekurangan Pak. Mulai dari
pembuatan RPP sampai ini Pak terkait ini tujuan pembelajaran dan kemudian membuat soal. Artinya mungkin kalau selama ini Pak ya hanya dibuat-buat saja. Ketika mau ulangan Pak dia dibuat tanpa mengetahui itu taksonomi kayak taksonomi belum Pak yang terkait C1, C2, C3, C4, C5, kemudian A1, A2, A3, A4, A5 dan P1 terkait psikomotor itu Pak sampai P4. Nanti selama ini PPG baru artinya mungkin pernah juga Pak melihat atau memperhatikan, tapi untuk mengaplikasikannya belum. Mungkin seperti itu Pak. Nanti di PPG Daljab ini baru dapat ilmu, oh ternyata harus seperti ini, tidak asal-asalan mencomot atau membuat soal. Mungkin seperti itu Pak. Oke ya. Baik itu. Tadi itu sudah sedang direkam ya Pak Andi ya? Ya Pak. Nah sekarang sudah berapa menit itu rekamannya? Sekarang Pak sudah tadi kita mulai 12.30 sekarang 11.30 sekarang 12.15 Pak. Sudah berapa menit? 12.15 45 Pak. 45 ya. Ya Pak. Ya baik. Jadi masih ada waktu 5 menit. Ya Pak. Masih ada waktu ada 5 menit ya. Nah, sekarang Bapak sudah bisa memahami ya keterkaitan antara tujuan dengan membuat soal. Nah, jadi mudah-mudahan soal yang dibuat itu ya tadi tidak terlalu gampang, itu harus ada kemampuan dia memerlukan berpikir gitu kan. Nah, jadi itu yang saya katakan kemarin, bikin soalnya Bapak capek, tapi dijawabnya oleh anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, gitu kan, dan dalam tempo yang ya itu. Nah, kemudian baik itu. Nah, sekarang baru kita ke Bapak membuat tadi ya, yang dilihat tadi kan tingkat hotnya lagi. Ya Pak. Jadi soalnya tuh bagaimana itu? Apakah sudah tingkat hot atau belum? Tentu ada ciri-ciri kan kemarin. Ya Pak. Ya, ciri-cirinya apa Pak kemarin? Yang soal hot Pak. Kalau C1 kan dia memahami, kemudian menjelaskan Pak. Kalau C3 dia bisa menunjukkan Pak. Nah, jadi ini mengintegrasikan itu kan, ya, membandingkan gitu kan. Nah, ini juga penting ini ya. Jadi supaya dalam soal itu kan tidak terlalu gampang itu dan tidak dilecehkan. Nah, jadi mereka paling enak menghadapi ujian PKN itu nggak perlu belajar gitu. Karena memang kenyataannya kita sering bikin soal itu ya mereka tidak perlu berpikir panjang gitu. Itu. Baik itu. Nah, yang berikutnya saya meminta ke Bapak itu yang disebut dengan keruntutan ya, keruntutan dalam membuat soal gitu kan. Bentar, saya cari catatan. Nah, oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak itu untuk mengatasi kendala dalam pembuatan soal ini? Gimana caranya? Kan soal ini susah jadinya ya. Ya Pak. Nah, gimana kiatnya? Kiatnya Pak, terkait ini soal yang saya buat dengan tujuan pembelajaran Pak, mungkin bisa merujuk Pak terhadap taksonomi belum Pak, yang tentang C1 sampai C sekian, kemudian dari ranah afektifnya Pak, dari A1 sampai A sekian, kemudian dari psikomotornya Pak, dari P1 sampai P sekian. Sehingga ada keselarasan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan soal atau kisi-kisi soal yang atau terkait evaluasi yang akan dilakukan Pak. Mungkin seperti itu. Bapak tadi membuat soalnya 7. Ya Pak. Satu soal itu diberi skor berapa?
Ya Pak, Satu soal, skornya berapa? Kalau dia menjawab benar, Bapak beri skor berapa? 10 Pak, 10. 10. Ya Pak, Nah, berarti kalau dia betul semua, berarti kan dia dapat nilai 70. ya Pak. Bagaimana cara menghitungnya itu? Dia kan nanti Pak, esainya kan 3 soal Pak. Jadi Ah, poin-poinnya 10-10 semua Pak. Jadi akumulasinya nanti jadi 100. jadi totalnya 100. Ya Pak. Tadi kan 7. Ya Pak, Lalu kan bagaimana? kan pilihan ganda 7 Pak. Kemudian esai tesnya 3 Pak. Oh, isinya 3. Ya, jadi Kalau poinnya dia 10. dapat menjawab isai itu dapat menjawab 1, dapat skor berapa? Umpamanya dia kayak uraikan Pak. Dia dapat, dia hanya menyebut kan kalau tidak salah soal yang anunya uraikan macam-macam norma. Kalau seandainya dia jawab 2 Pak, berarti setengah, dapat 5. Bapak mengatakan macam-macam. Bagaimana mengukurnya itu? Tidak, kan 4 norma Pak. Kalau dia sebut hanya 2, berarti poinnya 5. Dari skala 10 Pak. Salah nggak dia kalau dia jawab 2? Benar Pak, tapi kan tidak sempurna Pak. Karena Bapak tidak pernah meminta. Mau disebutkan mau berapa macam. Seharusnya, Iya kan? ya Pak, saya paham. Kalau dia sebutkan 4, betul ya Pak. Kalau dia hanya sebutkan 2, tetap akumulasi 10. Karena Bapak tidak pernah meminta mau disebutkan berapa. Ya Pak, ya Pak. Nah, jadi saya kira juga itu harus jelas. Jadi sebutkan 4 macam, sebutkan 3 macam, sebutkan 2 macam. Kan begitu. Ya, itu. Jadi dia ya atau bagaimana menurut saudara? Nah, itu menurut dia ya sudah gitu kan. Menurut saudara ada berapa macam norma? Ya udah. Nah, itu ya. Jadi harus jelas. Nah, itu. Jadi berarti nilai itu kan banyak bobotnya daripada objektif tes kan. Kalau objektif tes nilainya 1, kalau subjektif tes nilainya 10 kan. Jadi kalau 3 berarti 30. Ya. Nah, subjektifnya kalau dia benar semua itu 70. Kemudian pernah nggak Bapak mendapatkan ilmunya tentang untuk bagaimana mengevaluasi hasil belajar siswa? Seumpamanya ketika Bapak mengajar itu anak semuanya dapat 100. Ya Pak. Atau sebaliknya anak rata-rata hanya dapat 50. Ya Pak. Gimana ini? Dalam ilmu kita itu masuk di ilmu mana ya? Di ranah apa itu? Kognitif dia Pak. Kan kalau evaluasinya penilaiannya. Kada kompetensi guru di mana itu? Kompetensi pedagogik ya. Ya Pak, Mas pedagogik. Nah, sekarang anggaplah anak itu yang dapat nilai, kan sering ada penelitian tindakan kelas ya. Ya Pak. Pernah melakukan itu enggak Bapak? Belum. Kalau PTK Pak? Ya. Kebetulan waktu skrip belum Pak, karena kalau skripsi kemarin saya statistik juga Pak, tidak mengambil PTK. Ya. Nah, maksud saya kalau ternyata anak itu rata-rata hanya dapat nilai paling tertinggi itu dapat 7 sekelasan, itu kan lalu dianggap berada di bawah ya nilai, ya kan, di bawah. Lalu apa yang Bapak lakukan? Atau tetap anak semua dikasih begitu atau bagaimana? Ada nggak kita pernah mengevaluasi, membuat penghitungan itu secara kelas? Jadi ini Pak, kalau terkait tadi itu kalau dia tinggi rendah kan instrumen penilaian Pak, selain kognitif dia kan ada penilaian afektif Pak. Artinya selama dia proses pembelajaran, umpamanya anak ini dapat di kognitif sekian, tetapi dalam proses pembelajaran di kognitif rendah,
tetapi dia di afektifnya Pak, ternyata selama proses pembelajaran dia memperhatikan atau aktif mengerjakan tugas di kelompoknya Pak. Jadi ada nilai atau penilaian lain selain dari kognitif. Artinya kalau kognitifnya rendah, maka di afektifnya dia bagus. Nah, artinya itu jadi bahan pembanding Pak. Kemudian di penilaian psikomotornya lagi Pak. Mungkin seperti itu Pak. Di dalam penilaian masuk ke kolom penilaian apa itu ya? Oh, Ada nggak kolom penilaian? Kalau yang afektif sama psikomotor Pak, dia masuk di menggunakan lembar observasi. Oh, DRK ya? Ya Pak. Oke, ya baik gitu. Nah, saya kira begitu ya Pak Andi. Ya Pak. Saya kira dari saya cukup ya. Pak. Jadi sekali lagi harapan kita semua, artinya saya, Bapak dan pemerintah, bagaimana nanti ilmu yang Bapak dapatkan selama ini, baik dalam pendalaman materi maupun ketika mengembangkan perangkat pembelajaran, termasuk sampai uji komprehensif ini. Ya Pak. Sebetulnya kami tidak menguji kalau saya itu, hanya menggiring pengetahuan-pengetahuan inilah yang harus dikuasai, yang harus dipahami oleh kita semua ya. Jadi termasuk saya gitu kan. Jadi ketika kita membuat soal seumpamanya, kita jangan larut kita membuat tanpa ada dasar. Ya gitu. Jadi dasarnya tadi ya kita bukalah tujuan pembelajaran. Kita buatlah itu capaian pembelajaran. Kita buatlah kisi-kisi, ranah sikap, ranah kognitif, dan ranah psikomotor. Gitu. Ya, saya kira itu karena ini sudah pas waktu sholat ini sebetulnya. Ya Pak. Ya, jadi Pak Andi cukup sekian. Nanti di rekamannya itu ditutup dulu, baru Bapak keluar. Ya Pak. Ya, oke, dah. Saya kira demikian saja. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, kita cukupkan sekian saja. Pak Andi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.